kita kedatangan salah satu narasumber yang merupakan tokoh masyarakat di sekitar Macini Sombala. Nah, langsung saja saya panggilkan Pak RT dari Macini Sombala. Pak RT. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, Bapak, Bapak sudah berapa lama tinggal di tempat ini? Kalau saya belum tiada tahu Macini Sombala, saya sudah tinggal di sini. Oh, iya Pak. Dan selama Bapak tinggal di tempat ini, dan ini juga merupakan salah satu taman yang baru. Ya. Kejadian-kejadian apa yang pernah terjadi di tempat ini, Pak? Kalau dibilang kejadian, cuma orang-orang yang pernah tenggelam atau jatuh di sungai. Tapi konon kabarnya ini berita dari luar, banyak yang ceritakan tentang banyak makhluk yang di dalam. Nah, ini macam-macam. Jadi saya juga di sini sebagai pemerintah setempat, saya juga penasaran karena saya belum pernah lihat buktinya. Cuma cerita-cerita yang di luar ini sangat yang membicarakan tentang macam-macam kejadian yang di dalam. Itu. Ya, jadi teman-teman, jadi Pak RT juga ini penasaran tentang apa saja yang sebenarnya yang telah terjadi di dalam. Nah, sudah ada beberapa kejadian ya Pak yang saya pernah dengar mengenai masalah Taman Macini Sombala ini. Itu kejadian seperti apa Pak? Misalnya adakah orang yang ini mati, meninggal atau bagaimana? Tempat ini. Itu yang meninggal pertama anak-anak kecil, sementara main bola jatuh bolanya dia ambil. Kemudian pernah terjadi yang diburu terus loncat turun di air. Nah, ini kita tidak tahu apa penyebabnya, sehingga pada waktu itu nanti besoknya baru ditemukan oleh Polsek Tamalate. Kemudian ada juga baru-baru ini kalau tidak salah orang NTT, sementara dia main foto-foto sama perempuan, akhirnya terpeleset kakinya tanpa ada yang dorong, dia jatuh, akhirnya meninggal di tempat. Oh ya, jadi sudah ada beberapa kejadian yang telah terjadi teman-teman di dalam taman ini. Oke, nanti kita akan langsung singkat ungkap saja dari misteri mengenai Macini Sombala ini. Taman Macini Sombala. Apa-apa yang telah terjadi di dalam. Oke, silakan kita pergi Pak. Teman-teman, kita sudah berada di dalam Taman Macini Sombala dan di belakang saya merupakan taman bermain untuk anak-anak kecil. Nah, tempat ini juga merupakan lokasi pertama yang akan kita lakukan interaksi dengan sosok-sosok dan penunggu di tempat ini. Langsung saja saya panggil teman saya, Kak Orlan. Malam Kak Orlan, bagaimana kabar? Baik. Selamat tahun 2020 ya. Oke, Kak Orlan, sebelum kita berinteraksi dengan sosok-sosok yang ada di belakang kita, Ya. bisa Kak Orlan ceritakan dulu mengenai tempat ini. Yang kita berdiri di Iya. sini tuh enggak energinya enggak terlalu kecuali yang di atas. Oh, yang di atas. Yang di atas besar. Kalau kata kasarnya menendang. Menendang. Itu. Jadi di belakang memang ini energinya sangat kuat ya teman-teman. Oke, mari kita coba berinteraksi dengan mereka. Oke, siap Kak Orlan? Oke, silakan.
Assalamualaikum. Sebelum saya bertanya, bolehkah saya tahu nama Anda siapa? Anda sosok seperti apa? Jelmaan. Jelmaan apa? Jelmaan apa? Apa nu bikin semua di sini? Sebelum kami menjawab, saya boleh tahu sosok Anda seperti apa? Jelmaannya itu seperti apa? Kerdil. Jadi manusia kerdil ya. Oke teman-teman, sekarang yang sedang berinteraksi dengan kita adalah sesosok manusia kerdil yang memang penunggu taman ini. Di sini saya katakan, di sini saya dengar bahwa sering terjadi kejadian pada tahun 2019 itu. Ada beberapa kejadian yang telah terjadi di tempat ini. Itu alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Tanya yang di seberang. Saya tidak tahu dengan soal ini. Di seberang mana? Boleh angkat tangannya, tunjukkan di mana? Di kolamnya. Oh, di seberang. Seberangnya. Oke. Terus yang ada di belakang, apakah cuma Anda seorang atau ada sosok-sosok lain? Ada temanku sesosok. Dua. Berkepala dua. Manusia berkepala dua. Kuda. Manusia kerdil, kuda dengan apa lagi? Kak Orlan tadi sudah berinteraksi dengan mereka. Yang Kak Orlan lihat dari mereka itu sosoknya seperti apa? Sosoknya itu yang saya lihat tadi, dia manusia kerdil. Iya, manusia kerdil. Pendeknya itu seperti mau dibilang kayak begini. Dia dijaga itu dengan seorang kayak orang dulu begitu, kayak orang tua manusia dulu. Tapi berkepala setengah kuda, tapi dua bercabang. Jadi itu yang bikin keras. Jadi teman-teman, itu tadi sosok penunggu di sini, dan kita coba sudah tanya mengenai kejadian-kejadian yang pernah menimpa masyarakat di sini. Beberapa kali ada orang yang telah meninggal di tempat ini. Cuman mereka menyuruh kita untuk tanya saja yang ini di penunggu di tempat lain. Oke, bagaimana kita langsung saja ke lokasi berikutnya, Pak? Oke, bisa. Teman-teman, kita sekarang berada di lokasi kedua atau titik kedua kita pada malam hari ini. Nah, di belakang saya itu ada kolam dan ada pohon bambu. Jadi, menurut masyarakat yang ada di sekitar Taman Macini Sombala ini, tempat ini merupakan salah satu tempat yang kerap kali atau sering terjadi kecelakaan dan korban tersebut meninggal dunia.
Langsung saja saya panggil teman saya, Kak Orlan. Kak Orlan, ya, bagaimana yang menurut Kak Orlan tempat ini? Energinya cukup luar biasa, Ya, menarik. ya teman-teman, malam hari ini juga itu sangat keras ya hujan di Makassar, dan kita juga ini merasa kedinginan dan rasa tertarik dengan sosok-sosok penunggu di tempat ini. Kita akan berinteraksi lagi Kak Orlan dengan makhluk-makhluk yang ada di belakang kita dan mencari tahu kejadian apa sebenarnya yang terjadi di sini dan alasannya kenapa sampai memakan korban. Oke. Bisa Kak Orlan, silakan. Dalam berbara asing. Selamat malam. Selamat malam. Malah Boleh Anda sebutkan sosok Anda seperti apa? naik ke mana? Kita yang apa di sini? Kita yang apa di sini? Patanda tampak kah? Karena tampakannya. Maaf mengganggu waktu Anda. Saya cuma ingin cari tahu tentang kejadian-kejadian yang terjadi di tempat ini. Kejadian apa yang pernah terjadi di tempat ini? Jai. Seperti apa? Bisa dijelaskan? Tahu talang. Kemudian Jai nacin, jai. Jai. Kalau kejadian tersebut, apakah ulah Anda dan teman-teman Anda atau memang karena mereka tidak tahu berenang? Agangku agangku. Oh, jadi teman tak yang ngambil ya? Jangan. Sosoknya seperti apa? Sosoknya seperti apa? Berkuda ya. Oke, bisa lurus berdiri, bisa lurus. Enggak bisa ya. Jadi sosok Anda seorang ini ya, kakek-kakek. Sosok Anda seperti apa? Sosok Anda seperti apa? Jelmaan seperti jelmaan. Jelmaan apa? Bisa berdiri. Bisa berdiri. Oke, bisa berdiri dulu. Bagaimana sosok yang sudah berinteraksi tadi dengan Anda? Tadi itu seperti mau dibilang juga tua tidak, tapi bentuknya dan tubuhnya waktu dia meninggal begitu nih. Oh, jadi bungkuk ya? Iya, Jadi bungkuk tadi. dan terlalu pas begini. Dia posisinya kayak bersandar begitu, kayak dihantam ini lumpur tuh. Jadi tadi dia sempat tunjukkan temannya itu. Temannya berada di mana, Pak? Itu yang saya lihat tadi di dekat ini, jembatan, Dekat jembatan. sebelum jembatan ada di situ kayak batu apa lagi itu, kayaknya di situ kalau nggak salah. Sosoknya seperti Itu sesepuh dia. dan memang katanya ya Karlan bahwa di belakang kita di sini tuh memang kejadiannya orang yang meninggal itu karena ini ya ulah dari mereka. Iya, dan tertarik juga sama yang kayaknya ada bangunan baru juga di belakang yang baru dibangun kayak perumahan begitu. Kayaknya di situ juga tertarik juga di situ karena yang saya lihat tadi tuh ada pekerja bangunan mengerjakan apa yang dia kerja tuh kayaknya kayak plester lah tuh, jatuh langsung ya ada ya begitu yang saya lihat tadi. Nah teman-teman, jadi begitulah kisah dan kejadian yang
sudah terjadi di kolam ini di Taman Maceni Sombala. Nah, kita akan coba berinteraksi lagi di tempat yang lain. Oke, ayo Kak. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di lokasi ketiga kita dan hujan juga semakin deras. Teman-teman, di belakang saya ini ada kolam sambungan dari di lokasi kedua tadi. Nah, konon katanya di sini tuh ini sering banyak juga kejadian. Kita langsung saja panggil Kak Orlan. Kak Orlan. Kak Orlan. Menurut Kak Orlan, tempat ini bagaimana? Kalau dari mataku sih yang saya lihat sosok yang meninggal. Wah, orang yang meninggal. Iya. Tapi bergantungan. Iya. Oke, sebelum kita berinteraksi, saya akan mengundang Pak RT. Pak RT untuk menemani kita dalam di lokasi ketiga ini. Nah, nanti sebentar Pak RT akan mungkin Pak RT ada yang ingin dia sampaikan kepada orang yang ini penghuni di tempat ini, entah itu mengapa sampai sering terjadi dan alasannya kenapa, apakah ada orang yang memang sengaja untuk mencelakai dengan lewat perantaran makhluk halus atau bagaimana. Oke, bagaimana Pak Lan, siap? Oke, silakan. Assalamualaikum. 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 Boleh kami tahu sosok Anda seperti apa? Boleh kami tahu sosok Anda seperti apa? Seperti kalian juga dong. Berarti yang sementara kita berkomunikasi dengan ini ya, Pak, orang yang sudah meninggal pernah di tempat ini. Anda laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya? Siapa namanya? Siapa namanya? Kalau boleh tahu meninggal Anda itu seperti apa? Ya? Tenggelam. Tenggelam ya? Yang diburu. Ya. Yang diburu katanya Pak RT. Oh, berarti Anda ini ya? Korban ini yang waktu itu diburu. Anda tenggelam di mana? Oh, di belakang. Di belakang ya? Belakang. Iya. Saya bertanya, siapa namanya? Namanya dulu. Oh, dia tidak ini Pak. Dia tidak mau tahu siapa namanya. Dia tidak mau beritahu. Anda tahu tenggelam karena apa? Bersembunyi Ya? pada itu hari. Bersembunyi. Kenapa Anda bersembunyi? Apa kesalahannya supaya Anda bersembunyi? Jika telah hitam. Waktu apa? Itu kodong. Aibmu? Oh.
situ Anda tahu berenang atau bagaimana sampai Anda tenggelam? Saya kayak di Kenapa? Kenapa? Berapa orang pada waktu tenggelam? Satu orang ya? Jadi Anda itu ini tenggelam karena tidak bisa berenang atau karena penunggu di tempat ini yang membuat Anda tenggelam? Penunggu di tempat ini ya? Jadi teman-teman yang sedang berinteraksi dengan kita itu adalah orang yang telah meninggal, dan ini apa yang mengakibatkan dia tenggelam itu karena penunggu di tempat ini. Kenapa sampai penunggu di tempat ini itu buat Anda tenggelam? sudah melakukan dosa. Sudah melakukan dosa. Kaki Anda itu kenapa? Oh, Siapa yang tarik? ditarik sama makhluk di tempat ini ya. Jadi selain Anda di sini, sosok seperti apa lagi yang ada di tempat ini? Hanya yang seperti saya. Banyak ya, seperti dia orang yang telah meninggal. Dan kemudian mengapa sampai di tempat ini itu sering ini terjadi kecelakaan dan banyak menghasilkan korban? Apakah memang penunggu di tempat ini itu tidak suka atau bagaimana? Anda tidak tahu ya? Oke, kalau begitu, oke, selesai. Silakan. Gimana orang yang sudah berinteraksi tadi dengan Anda? Sosoknya seperti apa? Itu sosoknya yang biasa tadi yang bilang tuh orang kayak kita jika dia sudah meninggal. Tapi itu yang saya penasaran kenapa dia gentayangan di sini, baru meninggalnya bukan di sini, Meninggalnya di sana ya. Terus Pak RT bagaimana Pak dengan ini yang sudah Pak RT rasakan? Mungkin baru pertama kali ya Pak RT? Saya juga baru pertama kali, cuma orang bicarakan, makanya juga saya penasaran. Sama kayak kita. Iya. Cuman apa yang Jadi selama ini ada bicara bilang begini, saya tidak mengerti. Nah, baru ini selama ada baru masuk ini yang mau membuktikan, menceritakan tentang kejadian ekonominya yang apa terjadi. Nah, begitu. Jadi teman-teman, di lokasi ketiga ini apa merupakan ini salah satu tempat kejadian yang pernah terjadi di tempat ini, dan kita sudah lihat tadi bagaimana orang yang telah meninggal tersebut itu berinteraksi dengan kita. Bagaimana Karlan? Apa kita mau mencoba berinteraksi? Alasannya dari penghuninya sih, saran masyarakat setempat tuh, jangan takabur, jangan sombong, dan satu lagi jangan otaknya jangan terisolasi dengan apa yang dilakukan. Kalau dari PRT Bagaimana Pak? ya begitu Ji. Rata-rata itu yang masuk di sini, siapa pun yang merasa sombong-sombong atau yang takabur, sama juga itu. Betul. Iya, karena rata-rata orang yang sombong dan takabur itu kapanpun dimanapun itu pasti itu. Ya. Jadi itu teman-teman pesan dari apa
Kak Orlan yang telah berinteraksi dengan penunggu di tempat ini, dan Pak RT selaku kepala pemerintah yang di Taman Macini Sombala ini. Oke. Jadi beginilah cerita yang telah kami telusuri di Taman Macini Sombala ini. Nah, bagi teman-teman yang hendak untuk masuk dan menggunakan fasilitas di taman ini, agar terus menjaga etikat baik supaya teman-teman terhindar dari masalah. Bagaimana Korlan? Menurut Korlan bagaimana? Cocok. Masukan dari saya sih menjaga kebersihan, menjaga kelestarian tanaman yang ada di dalam, supaya makhluknya juga di dalam baik dengan pendatang baru lagi. Iya. Jadi teman-teman, untuk dukung terus channel kami, Cilik Channel, dan jangan lupa untuk subscribe, share dan and like. bagikan channel kami agar kami juga dapat dengan semangat untuk membuat video-video berikutnya. Iya. Oke. Bagaimana Korlan? Selamat malam.